Saya mau ulang, pagit-pagitnya atau sup hijaunya sudah matang dan saatnya kita akan konsumsi. Ya, ini dia sahabat bulang. Dagingnya sangat lembut sekali dan juga daun ubi beserta bumbu-bumbunya juga nampaknya sangat enak sekali. Nah, halo sahabat bulang, berjumpa kembali bersama si bulang menjual-jual man bantai Kerina menjual-jual karo menjual-jual. Pada saat ini kami kembali mengulang bagaimana cara mengolah kotoran sapi atau tai sapi atau apa juga disebut ini pagit-pagit untuk menjadi makanan. Oke, baik, di video-video sebelumnya juga Bulang sudah menjelaskan sedetail mungkin apa saja bahan-bahan untuk membuat sebuah makanan yang lezat yang sangat enak sekali di suku Karo, yakni pagit-pagit. Tetapi di video kali ini Bulang kembali membuatnya karena banyak sekali orang penasaran bagaimana cara membuat pagit-pagit ini. Lalu apa manfaatnya? Apakah pagit-pagit ini steril atau tidak? Dan di video kali ini Bulang kembali ingin mengulasnya. Dan namun sebelumnya Bulang ingin memperkenalkan apa saja bahan-bahan untuk membuat pagit-pagit ini. Kebetulan kami adalah non-muslim, jadi kami juga menggunakan daging babi ya. Jadi mohon maaf juga kalau bagi teman-teman yang juga ingin menonton dan penasaran, kami juga menggunakan bahan itu. Baik, pertama ini adalah bahan utama. Ini adalah bahan utama. Ini adalah makanan sapi yang baru dikunyah ya, dan masih disimpan belum sampai ke Lampung Utama ya Karo ya. Dan bahkan masih berbentuk rumput. Tapi walaupun demikian, air perasannya sudah sawarna hijau. Dan juga ini sering disebut dengan sup hijau ya. Coba diperas lagi Karo, mana tahu masih ada lagi. Oke, masih ada sedikit-sedikit lagi. Dan nanti ini disaring ya, dimasukkan ke wadah ini. Ini sebagai wadahnya, nanti kita saring. Kita praktikkan Karo ya. Kita praktikkan, kita saring dulu. Kita mengambil airnya saja. Jadi untuk ampasnya itu kita tidak pakai. Ampasnya tidak pakai ya. Jadi nampaknya memang ya gimana ya sahabat bulangnya. Walaupun ini masih di tempat penyimpanan sementara di lambungnya sapi, tapi ya warnanya sudah seperti warna tai sapi ya. Warnanya udah agak hijau-hijau gitu dan aromanya juga kurang enak sebenarnya sahabat bulang. Tapi ya bagi kami sebagai orang Karo, ini adalah sebagai makanan yang paling lezat juga adalah dan juga makanan tradisional. Dan ini dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kami. Kalau bagi kami orang suku Karo yang ada di Sumatera Utara yang tinggal di daerah ini masih membudidayakan makanan ini dan juga masih kami konsumsi hingga pada saat ini. Dan juga masih ada juga beberapa orang Karo yang tinggal di perantauan juga terkadang rindu juga untuk memakan makanan ini dan mereka juga kerap kali membuatnya ataupun pada saat mereka pulang kampung mereka kembali mengkonsumsi makanan ini. Oke, beginilah caranya ya sahabat bulangnya. Dan terakhir kita tuang lagi. Baik sahabat bulang, setelah diperas dan Bulang ingin menunjukkan bahan-bahan apa saja. Bahan utamanya adalah ini tadi pagit-pagit, dan yang kedua kita menggunakan tulang-tulang daging babi. Kalau misalnya sahabat bulang mau pakai tulang lembu juga bisa. Dan ini adalah usus bagian dalam dari daging sapi, dan ini adalah kikil. Dan bahan selanjutnya paling utama adalah bumbu, dan inilah yang berubah rasa ini menjadi nikmat sekali. Apa saja ini Karo? Ini adalah daun jeruk, ini serai, ini kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga ada ini kencong juga ada, dan juga ini asam patikala, lengkuas, jahe juga ada ya, ada jahe. Itulah kebetulan ini semua. Bahannya tadi bahan jadi ya, yang telah kami beli di pasar, jadi sudah digiling ya sahabat bulangnya. Nah ini dia, ini lengkuasnya juga ada gitu, dan bumbunya nikmat dan lengkap. Atau kalau juga Bulang buat sahabat Bulang buat mungkin bumbu gulai gitu ya, begitu. Dan juga sebagai bahan tambahan sebagai topping ya. Pertama kita pakai daun ubi. Daun ubi nanti kita masukkan pada saat sisi terakhir. Nanti daun ubi ini nanti akan semakin lembut dan enak sekali. Dan juga ada tomat ini juga dimasukin semua. Dan ini adalah tambahannya juga kencong dan juga ada
timbang. Kalau ada juga sejenis kacang-kacangan juga bisa dimasukkan ya, seperti kacang koro ya. Dan juga serainya juga kami tambah lagi, serainya tambah, dan juga asam patikara juga ditambah. Dan ini juga ada daun prei, dan juga nanti daun sop juga bisa ditambahkan lagi. Dan juga ada lagi menu tambahan yang belum lengkap, taruh apa? Santan ya, jadi santan kelapa. Kira-kira kalau untuk satu dandang ini berapa karo? Satu kelapa yang besar. Lalu apa lagi karo? Susu sedikit. Bisa juga kita taruh susu. Bisa enggak? Ya, susu kental manis ya. Bisa juga iya, bisa enggak. Tujuannya adalah supaya meningkatkan rasa ya, rasa. Jadi kita tidak pakai perasa-perasa lainnya atau misalnya bumbu-bumbu lainnya, tetapi kita hanya menggunakan susu supaya lebih nikmat dan agak sedikit manis-manisnya. Ada juga pastinya garam ya, Karo ya. Garam. Nah, gitu. Jadi itulah sebagai menu-menu utamanya. Oleh karena itu mari ikuti video Sahabat Bulang agar Sahabat Bulang juga tahu bagaimana cara membuat pagi-pagi ini yang tadinya makanan yang tadinya mungkin bukan makanan tetapi sebuah kotoran yang mungkin dianggap sebagai kotoran yang paling jijik, tetapi kita ubah menjadi makanan yang paling lezat. Mari ikuti video Bulang. Dan setelah diperas, sudah dipisahkan rumput dengan air, maka ini sudah bisa kita panaskan ya, kita masak ya. Ini dia ya, Sahabat Bulang. Dan nanti setelah mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Jadi serainya juga harus digeprek ya, Sahabat Bulang ya. Tujuannya supaya sari-sari yang ada di dalam serai ini nanti langsung keluar semua. Nah gitu, jadi kita geprek dulu. Nanti setelah kita geprek baru kita masukkan. Dan setelah digeprek maka serainya kita masukkan ke dalam. Ini tujuannya juga untuk menghilangkan baunya ya. Dan sekarang asam patikala atau sikala juga sering disebut, kita geprek juga supaya sikalanya keluar apanya, sari-sarinya. Dan saat ini pagit-pagitnya sudah matang, dan sudah mendidih, dan ini ya buktinya ya, ini dia. Jadi ini bahan-bahan lainnya sudah bisa kita masukkan. Yang pertama kita masukkan adalah bumbunya dulu. Bumbu lengkap yang sudah kita beli jadi, itu semua kita masukkan supaya sup hijau ini benar-benar nikmat dan enak. Dan kita masukkan lagi asam patikala yang tadi yang sudah kita geprek, dan kencongnya juga kita masukkan kembali. Dan setelah itu kita aduk-aduk ya supaya merata. Lalu kita masukkan, dan yang terakhir kita akan masukkan tulang daging ya. Jadi tujuannya nanti supaya daging ini benar-benar meresap, bumbu-bumbu dan juga sup hijau ini benar-benar meresap ke daging tersebut, dan nanti kita bisa makan selezat-lezat mungkin. Semua daging, tulang daging sudah kita masukkan, dan yang terakhir cincang tadi atau bagian dalam, kita masukkan lagi sama kikil. Jadi cara masaknya mudah ya, Sahabat Bulang ya, sederhana dan tidak terlalu ribet. Jadi sekali masak saja gitu. Yang pertama memang kita harus menunggu mendidih dulu sup hijaunya, dan setelah itu semua bahan-bahannya kita masukkan. Semoga Sahabat Bulang juga bisa praktekkan ya. Bulan jamin bahwa makanan ini sangat lezat dan enak sekali. Dan setelah semua dimasukkan, maka diaduk-aduk dulu. Dan jangan lupa masukkan garamnya ya. Jadi kami menggunakan garam kasar. Jadi tujuannya supaya makanan ini ya benar-benar tradisional banget. Tetapi perlu Sahabat Bulang ketahui bahwa untuk tomat
daun Ubi. dan juga Perai. daun perainya nanti belakangan Sama ya. santannya. Juga santannya juga belakangan Sama dan juga susunya susunya belakangan. Dan kita tunggu mendidih ini dulu. Setelah kita masak semuanya dan sudah mendidih, dan saatnya kita akan memasukkan daun ubi. Daun ubi ini tidak perlu ditumbuk ya. Jadi kita masukkan semuanya saja, dan nanti daun ubi ini akan masak dan dia akan bersatu dengan sup hijaunya. Kita tekan sampai daun ubi ini benar-benar terendam ya, dan ini akan masak bersatu dengan bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan. Kita tekan-tekan ya sahabat bulangnya, dan kita tunggu dulu Nanti daun terus ubinya masak. ya masak dulu. Nanti setelah itu baru kita lengkapi lagi bumbu lainnya. Sahabat bulang, daun ubi yang telah kita masukkan tadi sudah matang dan sudah bersatu dengan pakit-pakitnya, dan saat ini kita akan masukkan santannya. Tujuannya agar makanan ini semakin gurih dan semakin enak untuk dimakan, sehingga kita masukkan air santan ya. Ini dia sahabat bulang, inilah caranya. Dan sekarang tomatnya kita masukkan juga ya. Dan sebentar lagi makanannya sudah masak dan sudah kita bisa santap. Dan terakhir daun perainya. Daun perainya kita masukkan, dan setelah itu kita aduk-aduk lagi. Dan sebentar lagi makanan ini sudah masak dan sudah matang, dan akhirnya sudah bisa kita makan nanti ya. Itu tetap stay di video kami agar sahabat bulang juga bisa melihat bagaimana cara kami untuk memakan makanan ini. Dan yang terakhir kita masukkan susu kental manis ya. Jadi tujuannya ini sebagai pengganti penyedapnya atau pengganti gula. Jadi dia sudah supaya ada manis-manisnya dan enak dan juga lebih gurih. Gitu ya. Sebenarnya ini sudah masak ya sahabat bulangnya, dan bumbunya juga sudah pas dan sudah matang, dan sebenarnya sebentar lagi sudah bisa kita makan. Oke, ini dia sahabat bulang. Sahabat bulang, pakit-pakitnya atau sup hijaunya sudah matang dan saatnya kita akan konsumsi. Ya, ini dia sahabat bulang. Dagingnya sangat lembut sekali, dan juga daun ubi beserta bumbu-bumbunya juga nampaknya sangat enak sekali. Dan sebentar lagi makanan ini sudah siap untuk disantap. Yep. Baik sahabat bulang, pakit-pakit atau sup hijaunya sudah matang, maka saatnya akan kita santap. Dan ini adalah kuahnya, dan karena baru matang jadi harus dicicip dulu ya. Mantap sekali sahabat bulang. Bumbu, juga santan, dan juga susu sangat kentara sekali, dan bahkan rasa bau-bau kotoran sapinya sudah hilang, dan ini sudah bisa dijadikan menjadi sayur atau makanan lezat bagi kami orang Karo. Ya, makan lagi. Luar biasa. Dan saat ini bulang juga ingin mencicipi dagingnya. Dagingnya juga sudah sangat lembut sekali. Saya makan dengan kuahnya dan juga daunnya. Luar biasa sahabat bulang. Semoga sahabat bulang juga bisa mempraktekkan makanan ini dan juga nanti bisa juga mengkonsumsinya. Baik sahabat bulang, terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat bulang dan juga bisa menambah pengetahuan bagaimana cara mengolah kotoran sapi menjadi makanan yang lezat dan enak. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang.